Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Pria ini sangat pintar. Jian Xiangyang, apakah Anda meremehkannya? Bagaimana kecerdasan semacam ini dapat dianggap sebagai murid inti? Pria itu tersenyum, garis hitam Xiaoyan, pada saat ini, dia merasa terhina. Dalam hal ini, dia akan memintamu untuk berlatih setelah Kong Meng. Pada saat ini, di belakang kerumunan, permaisuri berjalan perlahan, menatap Xiaoyan dengan senyum penuh di wajahnya. Tidak masalah, jangan khawatir, ambil permaisuri, aku akan melatihnya dengan baik. Kong Meng menepuk dadanya yang tebal dan berkata dengan serius. Tapi latihanku sangat ketat, aku hanya tidak tahu, apakah dia bisa menanggungnya. Mata Kong Meng berangsur-angsur dipenuhi amarah. Lalu ada senior untuk bekerja, saya harap para senior tidak menyerah di tengah jalan. Xiaoyan berkata sambil tersenyum, Kong Meng, yang mendengar kata-kata itu, sedikit terkejut, dan langsung tertawa. Anak laki-laki yang sombong, aku sangat menyukainya. Karena itu masalahnya, jangan buang waktu, senior mulai latihanmu. Xiaoyan berkata segera. Kong Meng menatap Xiaoyan, matanya menjadi lebih tertarik, dan kemudian kelima jarinya perlahan mengepal, dan dia berkata dengan serius, sebelum itu, biarkan aku menguji kekuatanmu dulu. Lihat kekuatan fisikmu. Itu benar, lalu lawan aku dengan tubuhmu. Kata Kong Meng. Xiaoyan mengangguk sedikit, tepat setelah suara itu jatuh, Kong Meng melangkah maju dengan telapak kakinya, mengangkat tinjunya seperti gunung, dan memukul Xiaoyan. Pertempuran akan pecah, dan semua orang memberi jalan kepada keduanya, semua menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Permaisuri. Siapa dia? Seorang wanita centil bertanya dengan curiga. Dia tinggi dan bisa memanjat awan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak bisa melihat jari-jari kakinya. Dia? Aku tidak begitu tahu, tetapi kamu akan mengetahuinya perlahan. Permaisuri segera menunjukkan senyum misterius, dan semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata itu, jadi mereka harus melihat keduanya bertarung dengan sengit. Dong dong dong. Saya melihat sosok keduanya terhuyung-huyung, tinju mereka seperti angin, dan tinju itu jatuh seperti hujan dalam sekejap. Itu bisa mengimbangi kecepatan pukulanku, lumayan. Hanya saja tinjunya memiliki beberapa kekurangan dalam kekuatannya. Boom! Kemudian Kong Meng menghempaskan Xiaoyan dengan pukulan, lalu bertepuk tangan dan menatap Xiaoyan. Bakatnya masih bagus, latihan hari ini selesai, waktunya makan. Kong Meng tidak melanjutkan pertarungan dengan Xiaoyan. Semua orang bubar, dan pada saat berikutnya, suara tinju teredam yang mengenai di luar paviliun Xiaoyu terus datang, tetapi ketika tiba waktunya untuk makan malam, Kong Meng tidak akan pernah terlambat. Kong Meng, bagaimana perasaan murid ini? Tanya permaisuri sambil memandang Kong Meng yang sedang makan. Tidak buruk, sangat gigih. Kong Meng memuji sambil tersenyum. Oh, itu bagus. Permaisuri tersenyum. Tentu saja, itu masih jauh lebih buruk daripada aku. Setelah beberapa hari berlalu, permaisuri memandang Kong Meng dan melihat makanan di depannya, tetapi dia tidak memulai, seolah-olah dia tidak punya nafsu makan. Kong Meng, bagaimana latihannya? Lumayan, kata Kong Meng, tapi ekspresi wajahnya sedikit kaku. Kong Meng tidak akan mengatakan bahwa Xiaoyan sudah menemukan triknya dalam waktu singkat, jika dia tidak menggunakan kekuatan aslinya, Kong Meng tidak akan bisa mendapatkan manfaat sedikit pun dari tangan Xiaoyan. Sepertinya aku harus menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya untuk menghadapinya. Saat dia berbicara, mata Kong Meng menjadi lebih tegas. Aku bisa mengalahkannya dengan kekuatanku yang sebenarnya. Kong Meng bergumam dengan suara rendah dengan ekspresi malu di wajahnya. Apa katamu? Guyu? Tidak, tidak ada. Kong Meng terbatuk 2 kali, wajahnya sedikit pucat. Omong-omong, orang ini benar-benar berjuang untuk berkultivasi. Kong Meng tersenyum pahit, dan ekspresinya tampak seperti akan menangis. Sekitar sebulan kemudian, Kong Meng duduk di kursi, matanya kusam. Ada apa, Kong Meng? Kamu tampaknya dalam keadaan buruk. Kamu tampaknya telah kehilangan banyak berat badan. Permaisuri datang untuk meminta pelatihan Kong Meng dan Xiaoyan lagi. Pada saat ini, mata Kong Meng mengembara, seperti jika dia telah kehilangan jiwanya. Tidak, bukan apa-apa. Bukankah kultivasimu buruk? Sangat, sangat bagus. Kong Meng pergi dengan putus asa. Melihat Kong Meng yang pergi, kelinci Bingyun di pelukan permaisuri berkata perlahan. Tuan, mata kirinya biru, dan sepertinya dia dipukuli. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiaoyan mencari Kong Meng di mana-mana di desa. Yuaner, apakah kamu melihat senior Kong Meng? Xiaoyan mencari-cari dan tidak menemukan Kong Meng. Sebaliknya, dia menemukan permaisuri dengan tatapan santai. Apakah dia tidak melatihmu? Permaisuri bingung,
Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Senior Kong Meng terlalu kuat. Di bawah pelatihannya, kekuatan fisikku menjadi jauh lebih kuat. Xiao Yan berkata dengan gembira, 18 urat nadi pembunuh kekosongan telah dibuka lagi, dan 2 yang baru telah dikembangkan. 20 void memadamkan kapal guntur. Itu tidak baik. Pada saat ini, seseorang bergegas dengan tergesa-gesa. Apakah ada yang salah? Permaisuri menoleh, orang itu memegang catatan. Kong Meng, kabur dari rumah. Permaisuri dan Xiao Yan sama-sama berpandangan ketika mendengar kata-kata itu. Permaisuri mengambil catatan itu dan segera menutup mulutnya dan mencibir. Sebuah kalimat pendek tertulis di catatan itu. Orang ini, sakit parah. Mereka semua mengatakan cukup, mereka benar-benar melampaui saya, dan mereka mengatakan bahwa jika mereka tidak memukul saya dengan satu pukulan, itu tidak akan dianggap berhasil dalam kultivasi. Dia menolak, biarkan aku pergi, dan terus memukuliku. Aku menjadi gila, semuanya. Sebelum dia pergi, aku tidak akan kembali, Kong Meng Liu. Xiao Yan juga mengambil catatan itu, tetapi dia juga sedikit bingung. Kong Meng senior terlalu sopan, kita semua membuat kemajuan satu sama lain, tidak. Aku merasa napasnya masih di paviliun Xiao Yu. Pada saat ini, Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwanya, dan permaisuri mencapai mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, tetapi pada saat berikutnya, sosok Xiao Yan telah menghilang, dan segera Kong Meng mengeluarkan teriakan melengking di tempat rahasia. Batuk-batuk, aku tidak punya apa-apa untuk mengajarimu, atau kamu bisa mengalahkannya dengan karung pasir. Jika ini terus berlanjut, hatiku Dao akan hancur. Xiao Yan menarik Kong Meng ke udara dan berjalan keluar, semua mata tertuju pada masa lalu, dan semuanya tidak jelas. Kong Meng senior bercanda, junior belum belajar 1/10 dari Anda, dan pelatihan belum berakhir. Senior, Anda tidak bisa menyerah di tengah jalan. Suara Xiao Yan keluar, Kong Meng hampir menangis. Jeritan itu tidak ada habisnya, dan ketika semua orang mendekat untuk menonton, adegan ini mengejutkan. Setiap pukulan jatuh ke tubuh Kong Meng, memukulnya dengan hidung biru dan wajah bengkak, tetapi Kong Meng tidak menggunakan kekuatan aslinya, dan jika dia menggunakannya, dia akan kehilangan muka sepenuhnya. Senior, apakah kamu merasa kekuatan di atas tinjuku masih cacat? Tidak, tidak, ini benar-benar sempurna, latihanku sudah selesai, orang-orang ini lebih baik dariku, kamu bisa memilih. Kali ini, Kong Meng benar-benar kabur dari rumah, kehilangan muka dan patah hati. Kong Meng ini telah kehilangan seluruh wajahnya, dan benar-benar diganggu oleh anak ini. Pada saat ini, wanita yang sangat centil itu berkata perlahan, dengan hanya beberapa potong tulen tipis di tubuhnya, dan garis-garisnya jelas. Mungkinkah ini legenda, semakin sedikit pakaian, semakin kuat pertahanannya. Ayo, adikku akan menemanimu berlatih lain kali. Wanita itu menatap Xiao Yan dengan menggoda, menatap Xiao Yan dari atas ke bawah dengan matanya yang menawan, melihatnya, aku takut mata harus keluar dari rongganya. Jika menjulang, skalanya tepat, yang imajinatif. Yu Chan, perhatikan kontrolnya. Tangan giok kaisar wanita membelai kelinci Bing Yun di lengannya dan berkata dengan lembut. Jangan khawatir, permaisuri, anak ini masih cukup kuat, aku akan menjaganya dengan baik. Wanita cantik bernama Yu Chan menatap Xiao Yan dengan niat jahat di matanya. Mari kita ubah posisi kakak laki-laki, ini terlalu bergejolak. Xiao Yan tersenyum pahit, dan Yu Chan tertawa seperti bel ketika dia mendengar kata-kata itu. Kenapa kamu takut kakakmu akan memerasmu sampai kering? Yu Chan tersenyum menawan. Itu tidak benar, aku takut adikku tidak tahan dengan siksaanku. Xiao Yan tersenyum, sebagai seorang pria, salah satu dari dua kepala harus selalu diangkat. Hihi, nada yang arogan, kakakku sangat menyukaimu, ayolah. Aku akan menunjukkan padamu kultivasi ganda yang tersisa. Yu Chan perlahan mendekati Xiao Yan, dan permaisuri juga terkikik seperti lonceng perak. Setelah berbicara, Xiao Yan dibawa pergi oleh Yu Chan di bawah perhatian semua orang. Adapun metode kultivasi, tidak ada yang tahu. Hanya di kejauhan dari paviliun Xiao Yu, ada napas lega, jika layar ditarik, Anda dapat melihat pemandangan yang sangat indah ini. Hei, nyaman. Suara Xiao Yan datang dari sana, dan dia melihat ada buah merah di bagian atas tubuhnya, jari-jari Yu Chan berjalan di sekitar tubuhnya, Xiao Yan berbaring di atas batu datar di samping air terjun, penuh wajah adalah semua tentang kenikmatan. Kekuatan kakak tepat, teknik ini harus dibawa ke depan. Wajah Xiao Yan panas, dan seluruh tubuhnya bergelombang dengan kejadian Qi. Pada saat ini, kejadian Qi-nya, Xing Chen Hai, meningkat dengan kecepatan lambat. Ketika kamu memikirkan kecantikan, kamu tahu apa yang harus diminta, dan kamu tidak mengatakan hadiah atau hadiah saudara perempuan. Yu Chan sangat menawan, dan dia benar-benar cantik di bawah tule yang basah kuyup. Sekarang Xiao Yan telah menembus ke tahap tengah dari Seven Star Fighting Gods,
36 juta Origin Ki yang asli telah mulai tumbuh lagi secara teratur, dan kecepatan peningkatannya mengejutkan Xiaoyan. Origin Ki telah meningkat sebesar 1 juta lagi. 37 juta, kakak itu luar biasa. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Tepat saat dia berbicara, Yu Chan duduk di tubuh Xiaoyan, jari-jarinya yang kuat dan kuat menempel di jari Xiaoyan, meridian berjalan ke hulu. Meskipun ini tampaknya merupakan tindakan yang sangat aneh, itu telah membuat kekuatan Xiaoyan secara aneh meningkat. 38 juta, 39 juta. Kegembiraan di wajah Xiaoyan menjadi semakin intens, dan metode kultivasi ini agak terlalu nyaman. Setelah waktu yang lama, Yu Chan basah oleh keringat, terengah-engah, dan tampak sangat lelah. Dia tertidur di tubuh Xiaoyan, dan dia tidak tahu apakah dia berpura-pura atau benar-benar lelah. Berbaring di punggung Xiaoyan, pakaian yang basah membuat Xiaoyan terasa lembut dan hangat. Xiaoyan memejamkan mata sebentar, dan api jahat melonjak. Ini benar-benar langka. Untuk beberapa waktu, Xiaoyan tidak mengganggu Yu Chan yang sedang tidur, tetapi setelah memejamkan mata dan menstabilkan pikirannya, Origin Ki di tubuhnya menjadi stabil. Kamu bajingan kecil, kamu telah membuat saudara perempuanku lelah. Yu Chan, yang ada di belakangnya, tidak tahu kapan dia bangun, dan berbicara dengan genit. Mereka yang tidak tahu percakapan antara keduanya benar-benar berpikir bahwa sesuatu harus terjadi, telah terjadi di antara mereka. Sudahkah kamu beristirahat? Mari kita lanjutkan. Mata Xiaoyan menunjukkan cahaya yang membakar, perasaan nyaman dan peningkatan kekuatan ini terlalu indah. Apakah kamu ingin menunjukkan bakat pada adikmu? Xiaoyan berkata dengan senyum masam. Pada saat ini, dia benar-benar tidak dapat menahan diri. Gesekan lembut dan halus di belakangnya membuat Xiaoyan bergidik tanpa sadar. Hah, ini sudah berakhir untukmu, aku belum mulai. Yu Chan merasa Xiaoyan gemetaran, jadi dia tidak bisa menahan bercanda. Dua orang di bawah air terjun adalah Anda dan saya. Di suatu tempat di hutan, Ratu juga menonton adegan ini dengan penuh minat, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan perasaan mengintip selalu luar biasa. 43 juta. Xiaoyan sangat gembira di dalam hatinya, tetapi untuk menerobos ke tahap akhir Dewa Bintang 7 Dou, masih ada perbedaan 10 juta Ki asal, tetapi tampaknya telah mencapai batas. Tentu saja, bukan Xiaoyan yang telah mencapai batasnya, tetapi Yu Chan mencapai batasnya, wajahnya sedikit memucat, dan dia tertidur lagi. Jelas, pembangkit tenaga listrik ini diatur oleh permaisuri untuk Xiaoyan, dan tujuannya sangat sederhana, untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan dengan segala cara. Melihat Yu Chan, yang tertidur, dengan senyum di wajahnya, dia tidak sepertinya tahu apa yang dia lakukan. Sungguh mimpi. Pada saat yang sama ketika dewa berkultivasi, setelah Xiaoyan memasuki Xiao Yuxing, avatar Yuan Shen telah lama tersapu bersih. Pada saat ini, sosok ini hanya dapat ditemukan di bagian terdalam dari bintang ini. Klon Yuan Shen menutup matanya erat-erat. Bagian dalam Xiao Yuxing adalah lelehan panas, dan suhunya mencapai ratusan juta derajat yang menakutkan, seolah-olah semuanya bisa meleleh di sini, tetapi dalam lelehan yang mengerikan ini, klon Yuan Shen sangat mengesankan duduk di dalamnya. Di bagian terdalam dari lelehan ini, ada inti bintang dengan sinar cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, gumpalan napas menyembur keluar dari inti, melonjak menuju klon dewa asli. Itu juga pertama kalinya Xiaoyan merasakan kekuatan fisik dari klon dewa asli bangkit kembali, meskipun Xiaoyan tidak tahu milik alam apa klon dewa asli sekarang. Tetapi dilihat dari situasi pertempuran, klon Yuan Shen sebelumnya hanya dapat dianggap sebagai keabadian kaisar yang baru saja dipromosikan, dan langkah pertama keabadian kaisar hampir tidak dapat dicapai setelah dewa menyatu dengan dewa, teknik membentuk kehidupan. Setidaknya ketika datang untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik dari langkah pertama keabadian kaisar, hanya dewa yang terintegrasi. Tidak ada masalah besar dalam mengalahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah pertama keabadian kaisar. Ketika Anda kuat, bahkan jika Anda memiliki seni membentuk hidup Anda, itu masih terlalu melelahkan. Kecepatan peningkatan semacam ini, jika dapat menyerap kekuatan bintang yang cukup, langkah kedua dari keabadian avatar Yuan Shen sudah dekat. Xiaoyan merasakan kekuatan fisik avatar Yuan Shen secara bertahap menjadi lebih kuat, dan dia juga sangat senang, terkejut. Masih perlu waktu bagi kekuatan dewa untuk menerobos ke keabadian. Jika dia ingin bertarung melawan dunia Taiksu ribuan tahun kemudian, dewa dapat menerobos ke keabadian kaisar.